Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya kepada satu kaum, melainkan kepada semua umat manusia di dunia. Oleh karenanya, beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Nah, mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran, Masya Allah ya. Sejak kecil sampai dewasa beliau selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul, Masya Allah ya. Segitu tuh Nabi Muhammad loh ya. Masa kita kalah dengan Nabi gitu ya. Maksudnya bukan kalah, istilahnya gini. Kalau Nabi juga udah dikasih ujian sama Allah dan beliau juga bisa menghadapinya. Nah, kenapa kita nggak bisa? Kita hanya manusia biasa, tapi beliau lah yang istimewa. Nah, kita harus sering-sering mengkopas pelajaran-pelajaran dari beliau ya. Di sini Nabi Muhammad selalu banyak menghadapi penentangan dalam dakwahnya. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Rasulullah SAW juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diboikot, diasingkan. Tatkala Bani Hashim itu di sebuah lembah dikarenakan dakwahnya, dan masih banyak lagi kesabaran dan masa-masa sulit yang dihadapi beliau dari mulai lahir sampai beliau wafat. Masya Allah ya. Saya mendengar cerita dari guru saya sendiri. Perjuangan Nabi Muhammad memegang bendera tauhid dari Mekah kalau gak salah ya. Saking beliau cinta sama Islam, dia memegang bendera tauhid sampai dipanah. Beliau mengambil dengan mulutnya, dipanah lagi. Beliau mengambil dengan tangan kanannya dipotong lagi. Beliau mengambil dengan tangan kirinya dipotong lagi. Beliau mengambil lagi dengan kaki kanan. Saking cintanya menjaga umat Islam. Nah, beliau juga mengambil dengan kaki kiri, Masya Allah ya. Itu darah yang di dalam bajunya tuh sangat berlumuran banyak sekali, apalagi di bendera tauhid itu sendiri. Saking ingin menyelamatkan umat Islam, ingin menegakkan Islam gitu. Saking cintanya sama Allah, saking cintanya sama Islam, dan saking ingin menolong umatnya dan ingin masuk surga bersama-sama. Saking cinta Nabi Muhammad kepada umatnya sendiri. Kenapa kita nggak bisa seperti Nabi Muhammad? Kita ambil contohnya yang agak-agak ringan. Kayak kita membangkitkan lagi semangat diri kita sendiri, yang istilahnya ya saya juga sama. Yang namanya untuk bergerak memang agak susah kalau sendiri. Saya bisa bergerak dalam organisasi itu harus bareng-bareng. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Meskipun saya punya kelebihan yang Allah berikan gitu kan. Yang namanya kelebihan itu datangnya dari Allah. Saya sendiri tuh banyak kekurangan sebetulnya. Nah, di sana kagum dengan perjuangan Nabi Muhammad. Nah, kita sendiri untuk menyelamatkan ulama kita sendiri itu susah. Kita harus ada pertentangan yang sangat luar biasa. Nah, lah ini Nabi Muhammad untuk menyelamatkan bendera tauhid, dengan beliau harus berlumuran darah yang banyak. Masa kita kalah gitu? Masa kita nggak bisa seperti Nabi Muhammad? Nah, makanya saya ambil pelajaran dari perjuangan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan bendera tauhid. Nah, yuk sama-sama kita tegakkan kembali iman kita. Saya tidak akan bosan, pasti ada kata-kata iman. Karena kalau iman kita sudah gak ada, kita tidak punya adab. Nah, kalau kita udah tahu iman kita masih kokoh, kita masih punya adab. Nah, kalau kalian
pengen tahu adab-adab dalam Islam, itu ada di kitab Ta'lim Muta'lim. Nah, saya juga di sana belajar dengan Kiai Haji Iskandar, Bapak Kiai Haji Iskandar. Nah, itu guru dulu dari Mandua. Beliau pindahan dari, saya lupa lagi ya. Awalnya beliau ngajar di Mandua. Terus saya sendiri kuliah di Samsul Ulum. Beliau juga ngajar bahasa Arab di sana. Masya Allah ya, yang namanya jodoh pasti ketemu kembali dengan guru yang sangat saya cintai. Karena beliau itu sangat luar biasa, guru yang patut dicontoh. Nah, beliau itu benar-benar taklim kepada gurunya. Segitu teh kiai. Nah, masa kita nggak bisa taklim kepada guru? Nah, adab-adab beliau selalu menyuruh kepada kami, siswa-siswinya harus menghafal kitab Ta'lim Muta'lim atau bab adab. Nah, di sana ada bab adab itu tentang adab pelajaran, adab istilahnya kita ke guru harus seperti apa, gitu kan ya. Meskipun ada yang diterapkan, ada yang enggak, sebetulnya saya sendiri juga gitu. Kadang-kadang, gak diterapin, lupa, padahal itu pelajaran dari kiai. Nah, saya ngambil pelajaran dari sana, bahwa adab-adab kita kepada guru itu banyak. Nah, saya juga masih buka-buka lagi kitabnya di aplikasi. Memang ada ya kitabnya dikasih. Kalau gak salah mah ada di laptop, tapi nggak tahu, lupa lagi. Soalnya laptopnya kan diinstal ya, kayaknya hilang. Itu dulu masih baca-baca gitu. Ya supaya mengingatkan kembali adab yang belum pernah saya terapkan, adab apa gitu. Terus adab yang sudah saya lupakan, adab apa gitu kan. Nama adab-adab dalam kehidupan itu banyak sekali. Tidak hanya adab kepada guru, orang tua, tapi kita adab kepada teman juga ada. Nah, Masya Allah, pokoknya kitab Ta'lim Muta'lim, Babul Adab juga, Masya Allah, pokoknya kitabnya bagus untuk kita kaji. Nah, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan itu istilahnya saya bukan menggurui, tapi saya ingin mengajak dan mengingatkan kembali bahwa perjuangan-perjuangan Nabi kita, Rasul kita itu sangat luar biasa. Dibanding kita masih ya berjuang juga masih biasa aja loh kalau menurut saya ya. Ngelihat dari negara kita lah, ya kalian juga tahu kan, untuk menyelamatkan ulama pun agak susah kita tuh, karena banyak pertentangan. Nah, mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ada masukan atau ada salah kata, mungkin itu kekurangan saya. Karena memang saya masih dalam tahap pembelajaran. Berbicara seperti ini bukan saya menggurui, tapi saya mengingatkan dan mengajak kepada Anda atau sahabat-sahabat pilah yang memang benar-benar mau sharing sama saya. Sok mangga kita ketemu, kita ngobrol bincang-bincang, atau di WA Japri bolehlah ngobrol tentang ini. Terus share-share kayak buku cerita-cerita kisah-kisah Nabi boleh di-share pakai aplikasi di WA juga, di Play Store juga banyak ya, untuk download buku kisah Nabi, itu banyak banget untuk pembelajaran kita sih sebetulnya, karena memang seorang ibu itu adalah guru keluarga. Nah, jadi tugas ibu itu tidak hanya masak, jadi tugas ibu itu di rumah mengajarkan anak. Tugas ayah itu menafkahi keluarga. Tapi tetap di sana tugas ayah juga mengajarkan ke anak-anaknya. Jadi peran seorang ibu itu penting sekali. Ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.